Shalom, salam podcast Eksposisi M116. Kita akan belajar apakah Yesus bangkit dari kematian. Pertanyaan apakah Yesus bangkit dari kematian merupakan inti dari iman dan teologi Kristen. Sejak masa-masa awal gereja, orang-orang percaya telah mengklaim bahwa Yesus dari Nazaret disalibkan dan dikuburkan, lalu dibangkitkan secara fisik dan kematian pada hari ketiga. Klaim ini bukan sekedar doktrin sampingan. Klaim ini mendasar yang membentuk harapan ibadah dan pandangan dunia Kristen. Dalam artikel ini kita akan menelusuri di mana dalam Injil kebangkitan itu dijelaskan. Memeriksa bukti kebangkitan Yesus Kristus termasuk kubur yang kosong dan penampakan setelah kematian, mempertimbangkan perspektif historis dan ilmiah, dan merenungkan kuasa transformatif kebangkitan sebagai jangkar harapan Kristen. Kisah-kisah Injil tentang kebangkitan keempat Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes masing-masing memberikan kisah yang berbeda namun saling melengkapi tentang kebangkitan Yesus. Narasi kebangkitan ditemukan dalam Matius 28 1-20, Markus 16 1-8, ayat 9 sampai ke 20, Lukas 24 1-53 dan Yohanes 20 ayat 1 sampai 21 ayat yang kelima. Bagian-bagian ini menggambarkan penemuan makam yang kosong, pengumuman malaikat dan beberapa kali penampakan Yesus yang bangkit kepada para pengikutnya. Seperti yang dirangkum oleh ilmu pengetahuan kontemporer, Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes semuanya memberikan catatan tentang kebangkitan Yesus termasuk penemuan makam yang kosong dan penampakannya kepada murid-muridnya. Setiap Injil menyajikan detail yang unik, namun semuanya sepakat pada fakta-fakta utama. Yesus disalibkan dan dikuburkan, dan hari ketiga makamnya ditemukan kosong. Setelah itu dia tampak hidup kepada banyak saksi. Di mana dalam Injil kita belajar bahwa Yesus bangkit dari kubur. Kebangkitan bukanlah ajaran yang tersembunyi dan tidak jelas dalam Injil. Itu dijelaskan secara eksplisit. Dalam setiap catatan, dalam Matius 28, Maria Magdalena dan Maria yang lain datang ke makam dan disambut oleh seorang malaikat yang menyatakan, dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya dalam Matius 28 ayat yang ke-6. Injil Markus mencatat keheranan para perempuan atas kubur yang kosong dan pesan malaikat, ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihatlah tempat ia dibaringkan. Markus 16 ayat yang ke-6. Narasi Lukas menggemakan hal ini dengan para malaikat bertanya, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Lukas 24 ayat 5 sampai ke-6. Injil Yohanes memberikan catatan rinci tentang pertemuan Maria Magdalena dengan Yesus yang telah bangkit. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18 dan penampakan Yesus selanjutnya kepada para murid. Yohanes 20 19 sampai 29. Kubur yang kosong bukti fisik kebangkitan. Salah satu bukti utama yang disajikan dalam Injil adalah makam yang kosong. Penemuan makam Yesus yang kosong pada hari ketiga dilaporkan dalam keempat Injil dan dianggap oleh banyak sarjana sebagai sebuah landasan sejarah. Makam yang kosong yang dijelaskan dalam Injil berfungsi sebagai bukti fisik kebangkitan Yesus. Rincian naratifnya sangat mencolok. Makam itu disegel dan dijaga oleh tentara Romawi. Matius 27 ayat 62 sampai ke 66. Namun pada hari setelah Sabat, batu itu digulingkan dan tubuhnya hilang. Makam yang kosong dibuktikan oleh banyak sumber independen dalam Perjanjian Baru. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes semuanya mencatat penemuan makam yang kosong oleh para wanita. Matius 28 ayat 1 sampai ke 10, Markus 16 ayat 1 sampai ke 8, Lukas 24 ayat 1 sampai 12, Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Para penulis Injil juga mencatat reaksi para penguasa. Ketika para imam, kepala dan orang Farisi mendengar makam itu kosong, mereka menyuap para penjaga untuk mengatakan bahwa para murid mencuri tubuh itu saat mereka tidur. Matius 28 ayat 11 sampai 15. Upaya menutup-nutupi ini secara tidak sengaja menegaskan bahwa makam itu memang kosong dan bahwa tubuh Yesus hilang. Injil dan surat-surat Paulus mencatat banyak penampakan Yesus yang bangkit. Penampakan itu bukan penglihatan sekilas atau halusinasi, tetapi melibatkan interaksi fisik. Yesus makan bersama murid-muridnya. Lukas 24 ayat 41 sampai 43 mengundang Thomas untuk menyentuh luka-lukanya. Yohanes 20 ayat 27 dan berjalan dan berbicara dengan dua murid di jalan menuju Emmaus. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Makna makam yang kosong semakin diperkuat oleh fakta bahwa perempuanlah yang pertama kali menemukannya. Dalam konteks Yahudi abad pertama,
Kesaksian perempuan tidak dianggap sah secara hukum. Namun secara Injil memuat detail bahwa perempuan pertama kali menemukan makam yang kosong yang menunjukkan keaslian kisah tersebut. Jika para penulis Injil mengarang cerita, kecil kemungkinan mereka akan memilih perempuan sebagai saksi utama. Hal ini menunjukkan bahwa kisah-kisah tersebut berakar pada peristiwa nyata, alih-alih legenda atau rekayasa. Bukti makam yang kosong, ketidakmampuan para penentang Yesus untuk menunjukkan jenazahnya. Meskipun ada penjaga Romawi dikubur, semakin mendukung klaim kebangkitan. Jika para penguasa mampu menunjukkan jenazah Yesus, pemberitaan kebangkitannya akan langsung dibungkam. Sebaliknya, berita tentang kubur kosong menyebar dengan cepat di Yerusalem, kota tempat Yesus disalibkan dan dikuburkan. Penampakan pasca kebangkitan, kesaksian saksi mata, banyak saksi melaporkan melihat Yesus hidup setelah kematiannya, termasuk murid-muridnya sekelompok lebih dari 500 orang pada suatu waktu, dan bahkan orang-orang skeptis seperti Yakobus, saudara Yesus, dan Paulus. Ringkasan Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 3-8 sangatlah penting karena ini merupakan kredo Kristen awal yang mendahului penulisan Injil. Paulus menulis, ia menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara dan saudari sekaligus yang kebanyakan masih hidup. Kemudian ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang akhirnya semuanya menampakkan diri kepadaku sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya. 1 Korintus 15 ayat 5 sampai ke-8. Bagaimana kita tahu bahwa Yesus menampakkan diri hidup kepada murid-muridnya setelah kematian? Bukti penampakan Yesus setelah kematiannya beraneka ragam. Pertama, keragaman dan jumlah saksi patut diperhatikan. Penampakan-penampakan tersebut dilaporkan oleh pria dan wanita, individu dan kelompok, teman dan mantan skeptis. Para murid diubahkan dari pengikut yang takut dan putus asa menjadi pewarta kebangkitan yang berani dan bersedia menderita dan mati demi kesaksian mereka. Itu adalah bukti kuat akan realitas kebangkitan Yesus. Shalom, salam podcast Eksposisi M116.